Oke, halo ya semuanya, kembali lagi di channel gue. Dan sekarang ya udah agak lama kita nggak bahas-bahas lagu Jepang lagi. Dan ya udah, gue udah gatel sih pengen nerjemahin lagu lagi gitu kan. Jadi apalagi ini lagu Pokemon, ini yang sekarang gue pilih. Itu waktu kita kecil pas ditayangin itu nggak diterjemahin lagunya. Jadi gue penasaran lagu ini artinya sebenarnya apa sih. Jadi ya udah, mari kita telaah apa arti sebenarnya itu. Oke, mari kita mulai. Pokemon Getだぜ! Oke, pertama ternyata ada catchphrase Pokemon Getto Daze. Pokemon ya, Pokemon. Getto itu dari kata get, karena ditulisnya pakai kata kana. Kalau lu lihat di liriknya, alhamdulillah gue dapet videonya yang ada liriknya, jadi bisa sekalian baca. Getto itu ya get, dan Daze itu kayak ya udah akhiran orang Jepang kalau ngomong Daze gitu-gitu deh. Pasti aku dapatkan ya, macem gitulah. Get だぜ! Oke, yang ini gue paham. Mungkin awal gue nggak terlalu paham ya, tatoe. Lu sering denger gak sih di anime itu kalau tatoeba itu artinya sebagai contoh gitu loh. Tapi kalau tatoe-nya doang, sebenarnya gue nggak tahu. Sumpah, gue nggak tahu artinya apa. Tatoe, ya gitu lah. Tapi yang setelahnya ini gue tahu. Hi no naka, Mizu no naka, Kusa no naka, sama Mori no naka itu satu-satu ya. Pokoknya no naka itu berarti di dalam. Berarti yang pertama Hi di dalam api, yang kedua Mizu di dalam air, yang ketiga Kusa di dalam rumput, yang keempat Mori di dalam hutan. Jadi gitu. Mungkin apa? Tatoe-nya berarti kayak contoh gitu. Jadi sebagai contoh di dalam ya gitu deh. Ini tebakan gue aja sih. Cuma gue nggak tahu arti aslinya tatoe. Sebenarnya penasaran sih, mari kita googling yuk arti tatoe asli itu apa sih sebenarnya? Tatoe. Soalnya kalau tatoeba itu sebagai contoh, sering tuh di anime keluar. Tuh tatoeba itu for example, tapi tatoe ya berarti contoh, example ya. Ya udah berarti contoh di dalam api, di dalam air, di dalam rumput, dan di dalam hutan. Mari kita lanjut. Ini Suchi no Naka, Kumo no Naka, itu masih seri yang sebelumnya. No Naka di dalam, Suchi itu tanah, Kumo itu awan. Jadi di dalam tanah, di dalam awan. Terus Anoko no Sukato no Naka. Agak bokep ya. Ini jadi gue nggak tahu kenapa alasannya ini pakai katakana Anoko. Ko itu mungkin anak cewek. Ada kanjinya pokoknya kayak gitulah. Ini nanti gue tunjukin di ini ya, di video gue tulis nih kanjinya kayak gini pokoknya. Anoko anak cewek itu. Jadi kalau Anoko no Sukato no Naka itu artinya di dalam rok anak cewek itu. Di dalam rok anak cewek ada apa sih? Nggak tahu, aku masih SD. Nggak tahu apa-apa. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini walaupun gue nangkep langsung nih, walaupun ini naka lagi, ini tapi artinya bukan di dalam. Jadi kayak gimana gue jelasinnya ya? Di Jepang itu kayak ada adverb gitu loh, adverbnya. Jadi kayak naka-naka, dondong, dangdang, gitu-gitu. Ini berarti naka-naka itu sebuah adverb yang menjelaskan si ini, taiheng dakedo. Taiheng itu kan problematik gitu, repot gitu, ngerepotin, taiheng. Cuma naka-naka ini artinya apa ya? Adverb apa artinya dia? Gue agak kurang paham. Ini juga sering sih di anime, naka-nakai gitu. I itu artinya bagus. Berarti kalau naka-nakai berarti i secara naka-naka. Mari kita cek. Oh, naka-naka tuh lumayan. Berarti ya udah, naka-naka taiheng dakedo. Lumayan ngerepotin ya gitu. Walaupun lumayan ngerepotin karena dakedo. Walaupun lumayan ngerepotin. Oke, mari kita bahas lagi. Ya udah, tadi kan naka-naka taiheng dakedo. Walaupun cukup merepotkan, ya udah, Pokemon Get Daze, aku pasti akan tetap mendapatkan Pokemon. Kanarazu juga pasti, artinya Kanarazu Get Daze, Pokemon Get Daze. Ya udah artinya berarti wah
pasti akan kudapatkan gitu, walaupun cukup merepotkan. Oke, penggalan lirik yang selesai. Walaupun perlu bantuan Google Translate ya untuk naka-naka, karena gue kurang tahu juga arti adverb naka-naka itu apa. Tapi ya, so far so good, we perform well. Ngopi dulu bang, capek. Padahal baru berapa detik aja. Mari kita lanjut. Oke, langsung gue dapet Masara tahun nih sayonara bye bye. Ya udah sayonara bye bye. Lu tau lah sayonara kan dadah gitu. Bye bye ya udah bye bye. Berarti kita mengucapkan selamat tinggal kepada Masara tahun. Berarti kota Masara. Gue gak lupa sih. Gue nggak terlalu merhatiin episode awal Pokemon. Gue nggak tahu kota asli si Ash. Lu kalau main gamenya Pokemon Leaf Green, Pokemon apa lagi ya? Palette Town gak sih? Tapi di sini masalah. Coba kita googling ya. Kan? Iya ini nih yang kayak Palette Town, Viridian City, Pewter City. Itu kalau lu main Pokemon seri-seri awal, ya emang di situ si daerah Kanto. Cuma gue nggak tahu nih Masara, kota Masara berarti Masara Town. Mungkin kota aslinya si Ash lah, tapi pokoknya Masara Town. Jadi Ash ini mengucapkan selamat tinggal pada Masara Town. Oke, lanjut. Oh, dapat. Mari kita mundur dikit. Itu Pikachu-nya cuma kayak lirik aja. Jadi kalimat utamanya tetap Orewa Koitsuto Tabi ni Deru. Artinya saya keluar untuk melakukan perjalanan bersama Koitsu tuh apa ya? Gue agak kurang paham juga sebenarnya Koitsu ini bisa untuk menunjuk ke siapa. Karena Koitsu itu bisa mengacu ke orang juga. Jadi kalau Koitsu bisa jadi di lirik ini mengacu sebenarnya ke Pikachu kan. Karena jelas di sini Ash sama Pikachu keluar untuk melakukan perjalanan tabi journey dengan Koitsu, makhluk ini. Ya udah, si Pikachu itu maksudnya Koitsu. Ngopi lagi, Bang. Yuk mari lanjut. Tar. Lirik sebelumnya dulu, bentar. Kita eta wazade kachimakuri. Gua nggak tahu ini asli artinya apa. Tapi dari kanjinya, katsu, kachimas, kate, kata, dan kanjinya kayak gitu artinya menang. Alhamdulillah ada Google. Thank God we have Google Translate in this modern world, so why don't we use it? Kenapa nggak kita pakai kan? Mari kita ketik. Menang dengan trick, win with the tricks. Berarti ya udah ini menjelaskan mungkin Ash dengan Pikachu yang lirik sebelumnya akan melakukan perjalanan kan. Terus mereka akan menang dengan trik-trik mereka. Mereka akan menang dengan keahlian-keahlian mereka gitulah. Yang gue tangkap sih itu, tapi jujur untuk penggalan lirik yang ini emang pada dasarnya gue nggak tahu cara mengartikannya. Oke, mari kita lanjut. Oke, nakama o fuyashite tsugi no machi e materu. Oke. Materunya itu penggalan lirik lain, mungkin saut-sautan. Jadi materunya itu bisa kita abaikan dulu. Nakama temen, tapi temen yang dalam satu grup gitu. Yang gue tangkap ya, bedanya sama Tomodachi. Nakama, jadi ya teman satu geng. Maksudnya ini mengacu ke si Brock sama si Misty. Fuyashite itu gue nggak tahu artinya apa, tapi dia kata kerja. Jadi artinya memfuyashitekan si nakama, fuyasuru si teman, lalu kita menuju kota setelahnya. Tsugi itu setelah, machi itu kota. Jadi E itu kayak partikel tujuan. Jadi bisa dibilang ini fuyashite si teman, lalu kita menuju ke kota setelahnya. Mari kita pakai Google Translate lagi. Sorry banget nih. Ilmu bahasa Jepang memang masih terbatas, tapi gue bisa membagi-bagi itu. Jadi gue tahu sebenarnya cara nge-translate-nya gimana, tapi sayangnya vocabulary masih terbatas.
Mari kita cari. Apa tadi? Fuyashite. Menambah teman. Jadi ya udah kan selama perjalanan si Ash ketemu Misty, ketemu Brock, ketemu siapa yang lain-lain, siapa sih itu gue lupa namanya kan. Kalau di Pokemon si suster sama polisinya itu mulu kan, yang cewek yang si Brock suka. Jadi yaudah gitu. Materu Materu atau Matsu atau Machimas itu menunggu. Jadi ya gitulah. Ngopi lagi bang. いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど Tahan. Gue yakin dua lirik penggalan ini sebenarnya kalimat yang nyatu. Bentar, kita mundurin. Nah ini yang pertama ya. Sorry. Nih. Itsumo itsudemo umaku yuku nante. Itsumo itsudemo maksudnya itu kapanpun lah istilahnya. Kayak itsumo itsudemo. Kapanpun. Umaku yuku. Umaku itu sebenarnya dari kata sifat umai, artinya lezat. Kalau ngomongin makanan lezat sih ya. Umami, rasa gurih-gurih gitu. Tapi karena ini ngomongin yuku atau iku atau pergi, jadi kapanpun kita akan pergi dengan manis gitu. Itu sepenangkapan gue ya. Jadi kalau misalkan lu yang mungkin yang menonton ini bahasa Jepangnya lebih pintar dari gue, ya correct me if I'm wrong. Tapi gue yakin umaku ini sebenarnya asal katanya dari adjective atau kata sifat umai, lalu yuku itu dari iku. Ya kadang-kadang orang Jepang ngomongnya iku, kadang-kadang yuku, terserah mereka. Soalnya kalau ngomong yuku lebih enak aja kan nyambungnya daripada umaku iku. Ya jadi gitu. Kapanpun kita akan pergi dengan rasa manis, bukan rasa manis, manis itu amai. Rasa lezat, rasa enak gitu loh, mengenakan. Tapi mari kita cek kalimat setelahnya dulu. Oke. Bentar. Dari rewind dikit. Apa sih itu? Bosho ya? Apa Hosho? Itu ada kanjinya. Kita langsung Google Translate aja. Gue nggak tahu itu apa artinya. Hosho atau Bosho? Ntar kanjinya juga nongol. Hosho, garansi atau jaminan. Oke. Kayaknya gue bisa nangkep kalimatnya deh. Hosho wa doko ni mo naikedo. Soya. Ya. Kita dari lirik sebelumnya. Kapanpun kita akan pergi dengan rasa enak, walaupun tidak ada jaminan di kota apapun gitu. Tidak ada jaminan itu dimanapun. Kita tidak menemukan ada jaminan dimanapun. Jadi ya dua kalimat ini kalimat kalimat optimis seorang traveler gitulah. Jadi itsumo itsudemo umaku yuku nante hosho wa doko ni mo naikedo. Sorya. Jadi gitu. Kapanpun kita akan pergi dengan enak walaupun tidak ada jaminan dimanapun. Gitu ya. Again, correct me if I'm wrong. Jadi gue yakin ada pasti lu nih yang nonton yang bahasa Jepang yang lebih bagus daripada gue. Jangan ragu, correct me if I'm wrong. Gue sangat terbuka dengan masukan-masukan dan saran-saran. Jadi ketika belajar bahasa gue nggak takut dikoreksi karena ya namanya juga belajar, pasti ada salah coy. Oke, ya udah lanjut. Dapet. Oke. Bentar ya. Dari mana sih? Nah, gitu. Lagi, itsudemo itsumo, kapanpun. Honkide ikiteru. Ikiteru itu hidup dari kata ikiru. Jadi kapanpun kita akan hidup secara honki. Lagi-lagi honki gua nggak tahu. Mari kita tanya Mbah Google. Google Translate. Nanya dong. Honki. Oh, lagi-lagi kita ketipu. Kenapa liriknya katakana? Sebenarnya dia ini bahasa Jepang juga. Kanjinya itu adalah hong, kanji buku, sama ki, kanji spirit. Dan itu artinya secara serius. Jadi kapanpun kita akan hidup secara serius,
lanjut di lirik berikutnya. 生きてるこいつたちがいる Koitsu tachi ga iru. Lagi-lagi ini lanjutan yang tadi. Koitsu kan makhluk ini. Koitsu tachi, tachi itu kayak menjamakkan sebuah kata benda. Jadi koitsu tachi ya makhluk-makhluk ini. Dan ga iru itu artinya ada. Jadi ada juga makhluk-makhluk ini gitu. Maksudnya ya menyambung dari lirik yang sebelumnya. Kapanpun kita hidup secara serius dan ya udah lanjut, ada juga mungkin maksudnya ditemani juga ya, ditemani dengan makhluk-makhluk ini gitu loh. Ya udah nih, dan pas lah sama video klipnya, melihatkan banyak Pokemon, Rapidash, Zapdos, Articuno, Moltres, Mewtwo, Mew. 憧れのポケモンマスターに Ini gue suka nih, coba kita ulang ya. Ini gue sebenarnya hafal lirik ini, penggalan lirik ini doang. Dan waktu dulu ya gue nggak tahu artinya apa, tapi setelah belajar bahasa Jepang untuk lirik yang ini gue paham artinya. Akogare no Pokemon Masutani. Akogare itu impian atau idaman. Akogare no Pokemon Master. Jadi ya udah Pokemon Master idaman maksudnya. Pokemon Master idaman. Dan karena ada ni, sebenarnya gue yakin ini ada sambungannya di lirik setelahnya. Mari kita cek. Sesuai dengan dugaan gue, pasti kata-katanya entah berhubungan sama Naru. Dan ya udah ini Naritaina Naranakucha. Oke, sebenarnya gue lagi-lagi kurang paham artinya Naranakucha apa, tapi si lirik pertamanya itu Naritai itu udah cukup menjelaskan. Jadi Akogare no Pokemon Masutani Naritai, aku ingin menjadi Pokemon Master yang diidam-idamkan, Pokemon Master idaman gitu loh. Pinter banget gue, brother. Sombong anjir. Tapi ya benar, maksudnya kerasa gitu loh ketika lu waktu masih kecil, waktu masih SMP, SMA, iya tahu lirik bahasa Jepang, cuma lu nggak paham artinya apa. Dan sekarang setelah lu belajar bahasa Jepang, oh ternyata artinya itu. Kerasa pinter. Tapi sorry ya, Naranakucha ini gue nggak tahu artinya apa, cuma kayaknya nggak penting. Karena si Naritai gue yakin sudah mewakili artinya lah. Jadi sorry Naranakucha, Anda saya skip. Oke, Zettai Natte Yaru. Zettai itu lagi-lagi ilmu gue kurang mampu untuk membedakan apa artinya Kanarazu, Zettai, sama Kitto. Jadi ada 3 sebenarnya, dan itu artinya sama-sama pasti. Kalau lu perhatiin di lagu itu banyak, di penggalan episode anime juga banyak, dan itu artinya pasti 3-tiganya, Kanarazu, Kitto, sama Zettai. Dan gue nggak tahu bedanya apa. Cuma ya udah di sini karena pakai Zettai kita ikutin aja. Dan ya udah Zettai Natte Yaru. Natte itu dari kata naru, menjadi. Ini kayak versi T-nya jadi Natte. Yaru itu mencoba. Jadi pasti aku akan mencoba untuk menjadi, ya lanjut sama lirik sebelumnya, Pokemon Master. Maksudnya di sini pasti aku akan mencoba gitu. Jadi ya udah gitu, ini akhirnya kan. Selesai. Any question? Silakan. Jadi ya udah, videonya gitu aja. Mungkin kita bakal expect video ini akan terus ada kalau misalkan gue lagi bosen main game atau gimana. Dan ya udah. Mata segini video deh, Mas. Until next time, don't forget to like and subscribe. Bye.